Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan ekonomi terbuka dan peran pajak. Nah, keseimbangan ekonomi terbuka ini biasanya juga disebut dengan keseimbangan ekonomi 4 sektor, ya. Nah, jadi dalam keseimbangan ekonomi 4 sektor itu disebut juga dengan perekonomian terbuka. Ya, karena kegiatannya tidak lagi berkecimpung untuk kegiatan di dalam negeri saja, tetapi sudah melibatkan hubungan kerjasama dengan luar negeri, yaitu dalam bentuk perdagangan. Kaitannya ini adalah kegiatan-kegiatan impor dan juga kegiatan-kegiatan ekspor. Sehingga keterbukaan ini antara negara satu dengan negara yang lain disebut dengan sistem ekonomi terbuka atau juga disebut dengan sistem ekonomi 4 sektor. Nah, dalam satu perekonomian 4 sektor ini, keseimbangan nasional itu terjadi ketika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Jadi, keadaan ini menciptakan keseimbangan dalam perekonomian 4 sektor. Ya, jadi keseimbangan terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran secara agregat. Sehingga rumusnya itu Y sama dengan AE atau yield sama dengan agregat expenditure, ya. Atau biasa juga didapatkan Y sama dengan C dalam bentuk konsumsi, I dalam bentuk investasi, ditambah G dalam bentuk government, dan ditambah X dalam bentuk ekspor dikurangi dengan M dalam bentuk impor. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, kemudian pengeluaran pemerintah ini diperlihatkan sebagai berikut. Misalkan fungsi konsumsinya itu C sama dengan 500 plus 0,8 Y, kemudian investasi swastanya bernilai 500 dalam bentuk I gitu ya. Kemudian pengeluaran pemerintahnya 1000 dalam bentuk G, kemudian ekspornya 800, kemudian impornya ini adalah 10% dari pendapatan nasional. Atau impornya M-nya sama dengan 0,1 Y, 10% dari Y ya. Nah, kemudian selanjutnya diasumsikan dalam perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional sebanyak 10.000. Nah, kesempatan kerja penuh ini apa? Jadi kesempatan kerja penuh ini kondisi ideal di sebuah negara gitu ya, di mana masyarakatnya yang siap untuk bekerja ini berada atau diposkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, ini adalah kondisi ideal negara itu ketika pendapatannya itu adalah 10.000. Maka berdasarkan pemisalan yang dinyatakan di atas, selesaikan pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Yang kedua, berapa besar kenaikan pemerintah yang diperlukan untuk mencapai kesempatan kerja penuh atau KKP gitu ya. Kita lihat bagaimana perhitungannya. Keseimbangan itu terjadi ketika Y sama dengan C atau konsumsi ditambah investasi ditambah government ditambah ekspor dikurangi dengan impor. Nah, kita masukkan hal-hal yang diketahui tadi dalam soal sehingga Y ini sama dengan 500 ditambah 0,8 Y itu dalam bentuk C, kemudian ditambah dengan 500 ditambah dengan 1000 ditambah dengan 800 dikurangi 0,1 Y. Jadi impornya ini 0,1 Y. Maka diketahui Y min 0,7 Y sama dengan 2.800. Sehingga 0,3 Y itu sama dengan 2.800 dan Y itu sama dengan 9.333,3 ya. Nah, kemudian jadi ini untuk yang A begitu diketahui atau nomor 1 diketahui bahwa keseimbangan pada pendapatan nasional di awal itu Y-nya itu seimbang ketika pendapatannya 9.333,3. Nah, kemudian pertanyaannya berapa berapa kenaikan pengeluaran pemerintah ketika kesempatan kerja penuh itu didapat
pada saat pendapatannya 10.000. Jadi kita coba kalkulasikan, Y itu sama dengan C plus I plus G X min M. Kemudian ini keseimbangan awal, bahwa Y sama dengan 500 ditambah 0,8 Y, gitu ya, tambah 500 ditambah G, karena kita akan mencari berapa tambahan pengeluaran pemerintahnya, ditambah 800 dikurangi 0,1 Y. Nah, kesempatan kerja penuh ini terjadi ketika Y-nya ini 10.000. Sehingga diketahui bahwa Y-nya ini 10.000 ditambah dengan 500 plus 0,8 Y-nya ini 10.000 gitu ya, ditambah dengan 500 ditambah dengan G karena kita akan mencari nilai pengeluaran pemerintahnya, ditambah dengan 800 dikurangi 0,1 dikali dengan 1000. Y-nya ini 10.000, maaf, 10.000 gitu ya. Nah, maka diketahui 10.000 ditambah 500 ditambah 8.000 didapat dari 0,8 kali 10.000 ditambah 500 ditambah G ditambah 800 dan dikurangi 1000 dari 0,1 dikali 10.000. Maka didapat bahwa G-nya ini adalah 10.000 dikurangi 8.800 sehingga G-nya ini adalah 1.200. Nah, sehingga ternyata untuk mencapai kesempatan kerja penuh atau KKP, maka pengeluaran pemerintah ini perlu ditambah. Tadinya pengeluaran pemerintah hanya 1.000, ternyata untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah ini harus bernilai 1.200. Maka harus ditambah 200. Nah, 200 ini bisa dalam bentuk pinjaman luar negeri, bisa dalam bentuk investasi luar negeri, ataupun yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat peran pajaknya. Nah, misal pajak yang ditawarkan pemerintah ini 25% dari pendapatan nasional, atau T sama dengan 0,25 Y, gitu ya. Dan menyebabkan investasi naik menjadi 1.000, pengeluaran pemerintah naik menjadi 2.000, dan ekspor naik menjadi 1.250. Jadi, yang dipengaruhi oleh pajak sebesar 25% ini nanti konsumsinya. Jadi sisi konsumsi seperti yang kita alami gitu ya, ketika pajak semakin tinggi maka konsumsi akan semakin rendah. Tetapi memang dampaknya dari adanya pajak ini akan menaikkan pos-pos yang lain. Di sini yang naik ini investasi naik begitu, pengeluaran pemerintah karena ada tambahan dari pos pajak ini menjadi naik, dan juga ekspor dirangsang oleh pajak sehingga ekspornya naik. Tetapi memang pasti nanti konsumsi turun. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian pertanyaannya tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. Yang kedua, tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Yang ketiga, untuk mencapai KKP begitu. Kita lihat kalau misalkan pajaknya yang diturunkan atau pengeluaran pemerintah yang dinaikkan. Yang keempat, nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru. Baik, kita akan coba hitung atau kalkulasikan bagaimana peran pajak dalam pendapatan nasional. Kita akan menghitung konsumsi terlebih dahulu. Nah, konsumsi awal ini adalah 500 ditambah 0,8 YD. Jadi Y-nya ini adalah yield disposable atau pendapatan disposable. Nah, maka 500 ini karena pajak ini nanti akan mempengaruhi konsumsi, maka pajak itu mempengaruhi 0,8-nya begitu ya. Sehingga C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y min T. Karena yield disposable seperti kita ketahui dalam pendapatan nasional, yang namanya pendapatan disposable itu pendapatan dikurangi dengan pajak. Maka dari itu, C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y min T-nya itu kan tadi 25% dari pendapatan. Sehingga Y min 0,25 Y. Gitu ya. 25% dari Y. Sehingga kita ketahui fungsi pajak atau fungsi konsumsi yang baru itu 500 ditambah 0,6 Y. Didapat dari mana? 0,8 dikali Y, kemudian dikurangi dengan 0,8 kali 0,25 Y. Dapat 0,6 Y. Nah, kemudian kita coba masukkan ke keseimbangan pendapatan nasional.
Nah, ini keseimbangan pendapatan nasional. Kemudian kita rubah C-nya itu menjadi 0,6Y. Yang tadinya 0,8Y menjadi 0,6Y. Nah, kemudian sisi investasinya naik menjadi 1.000, government-nya atau pengeluaran pemerintah naik menjadi 2.000, ekspornya naik menjadi 1.250, sedangkan impornya tetap 1% atau 10% dari pendapatan nasional. Maka keseimbangan yang baru ini terjadi pada saat Y-nya ini sama dengan 9.500, gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana ini masih 9.500, artinya dalam kaitannya dengan soal yang tadi bahwa kesempatan kerja penuh itu terjadi ketika Y-nya 10.000 maaf. Y-nya ini sama dengan 10.000. Nah, posisi seperti ini belum menunjukkan bahwa pendapatan nasional berada pada kesempatan kerja penuh. Sehingga ada dua alternatif. Pajaknya yang diturunkan untuk meningkatkan konsumsi begitu ya, atau atau pengeluaran pemerintahnya yang dinaikkan. Nah, kita lihat dulu dari simulasi apabila pajaknya yang diturunkan. Nah, ini rumus keseimbangannya. Kemudian kesempatan kerja penuh tadi sudah disampaikan di awal bahwa kesempatan kerja penuh itu terjadi ketika Y-nya ini 10.000 atau pendapatan nasional 10.000. Kemudian karena kita akan mencari pajaknya gitu ya, sehingga 500 ditambah 0,8 Y ditambah 1.000 ditambah 2.000 ditambah 1.250 dikurangi 0,1 Y. Nah, maka 10.000 sama dengan 500 ditambah 0,8 Y min T gitu ya untuk pajak, ditambah 10.000 ditambah 22.000 ditambah 1.250 dikurangi 0,1 Y. Maka 10.000 sama dengan 4.750 ditambah 0,8 Y min 0,8 T dikurangi 0,1 Y. Ya, kemudian 10.000 sama dengan 4.750 ditambah 0,8 Y, karena Y-nya ini kesempatan kerja penuh 10.000, sehingga 0,8 kali dengan 10.000 dikurangi 0,8 T dikurangi 0,1 dikali dengan kesempatan KKP-nya 10.000. Sehingga didapat 0,8 T ini sama dengan 1.750. Dan T-nya ini 2.187,5. Nah, apabila pajak tidak berubah pada pendapatan nasional 10.000, maka jumlah pajaknya ini kan T-nya itu sama dengan 0,25 Y atau 25% dari Y. Ya, adalah 2.500. Jadi kalau tidak berubah pajaknya, pendapatan dari pajak itu adalah 2.500. Nah, sedangkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pajak itu tidak perlu 2.500. Tetapi kita lihat di atas bahwa pajaknya itu untuk mendapatkan kesempatan kerja penuh adalah 2.187,5. Sehingga, nah, pengurangan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh itu 2.500 dikurangi 2.187,5. Nah, sehingga pengurangan pajaknya adalah 312,5. Jadi pajaknya diturunkan sebesar 312,5. Ini simulasi yang pertama. Kemudian kita lihat di simulasi yang kedua. Nah, atau pengeluaran pemerintah yang dinaikkan. Jadi pajaknya tetap, pengeluaran pemerintahnya yang naik. Nah, ini adalah keseimbangan terjadi ketika Y sama dengan C plus I plus G X min M. Kemudian kita masukkan begitu ya. Y sama dengan 500 plus 0,6 Y ditambah 1.000 ditambah G tambah 1.250 kurangi 0,1 Y. Nah, kesempatan kerja penuh terjadi ketika Y 10.000. Kemudian kita cari nilai G-nya. Kemudian kita hitung G-nya ini adalah 2.250. Nah, sedangkan pada kesempatan kerja penuh sebelum adanya peran pajak, G ini adalah 2.000.
Sehingga untuk mendapatkan kesempatan kerja penuh pada keseimbangan baru ini, G-nya ini harus naik sebesar 250. Dari yang awalnya 2.000 menjadi 2.250 gitu. Jadi harus naik sebesar 250. Nah, jadi ada dua alternatif. Yang pertama, pajaknya yang diturunkan atau pengeluaran pemerintahnya yang dinaikkan. Kemudian bagaimana kita melihat keseimbangan budget pemerintah dan fungsi pajaknya. Nah, jadi pada keseimbangan awal, nah ketika Y-nya ini sama dengan 9.500, yang pertama kita hitung gitu ya, pajaknya itu adalah 0,25Y atau 25%. Maka pajaknya itu 2.375. Sedangkan pada keseimbangan 9.500 ini, pengeluaran pemerintahnya itu adalah 2.000. Maka pengeluaran pemerintah ini mengalami surplus sebesar 375. Karena pendapatannya dari pajak ini 2.375, sedangkan pengeluaran pemerintahnya ini adalah 2.000. Sehingga ada surplus dari pajak sebesar 375. Kemudian pada kasus pengurangan pajak untuk mencapai KKP, pajak ini telah berkurang sebesar 2.187,5. Manakala pengeluaran pemerintah tetap sebesar 2.000, maka sebetulnya pengeluaran pemerintah juga masih ada surplus, yaitu sebesar 187,5. Jadi walaupun pajaknya sudah diturunkan dari tadinya 2.500 diturunkan menjadi 2.187,5, pendapatan pemerintah juga ternyata masih mengalami surplus, yaitu sebesar 187,5. Nah, pada kasus penambahan pengeluaran pemerintah untuk mencapai KKP, dalam perhitungan pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 2.250. Oleh karena tidak ada perubahan dalam fungsi pajak, yaitu 2.500 gitu ya, tadi sudah kita hitung bahwa pajaknya ini ketika pengeluaran pemerintahnya sebesar 2.250, pajaknya sebesar 25%. Maka di sini juga masih ada surplus. Jadi pemerintah masih tetap surplus sebanyak 250. Jadi pendapatan dari pajaknya 2.500, sedangkan pengeluaran pemerintahnya adalah 2.250 untuk mencapai KKP. Sehingga ada surplus dari pemerintah sebesar 250. Artinya belum terjadi keseimbangan di sini. Maka perlu kita hitung fungsi pajak yang baru. Nah, kita lihat fungsi pajak yang baru. Nah, apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan mengurangi pajak secara sekaligus, fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan T0 plus 0,25Y. Gitu ya. Dalam kasus pengurangan pajak diperoleh 2.187,5. Jadi tadi sudah kita hitung, kalau misalkan pajaknya diturunkan dari 0,25Y atau dari 2.500 menjadi 2.187,5. Tadi sudah kita hitung. Maka dapat membantu menentukan nilai T0-nya. Jadi nilai T itu pajak pada keseimbangan yang baru itu terdiri dari T0 ditambah 0,25Y. Karena tadi sudah kita kalkulasikan, kalau misalkan pajak 0,25Y, maka masih terjadi surplus dari pemerintah, sehingga harus ada fungsi pajak yang baru. Maka kita hitung T awal itu adalah 0,25Y. Nah, sehingga T yang baru atau pajak yang baru ketika mencapai KKP itu adalah 2.187,5 sama dengan T0 ditambah 0,25Y sama dengan 10.000. Ya, 10.000 ini dari KKP, nilai KKP-nya, pendapatan saat KKP. Maka T0-nya ini adalah 2.187,5 dikurangi 2.500. Sehingga T0-nya ini adalah 312,5. Dengan demikian, maka fungsi pajak yang baru ini adalah T sama dengan min 312,5 ditambah 0,25Y. Maka dengan fungsi pajak yang ini tidak akan terjadi surplus pemerintah seperti tadi yang disimulasikan sebelum menjelaskan tentang fungsi pajak yang baru. Nah, kemudian nanti silakan kalian juga pelajari
contoh-contoh soal yang sudah saya berikan di LMS, kemudian nanti coba kalian hitung dan jawabannya sudah saya sediakan di LMS. Demikian video yang bisa saya sampaikan mengenai eh, mengenai keseimbangan ekonomi terbuka dan peran pajak. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.